esensi dari khilafah, hakikat dari khilafah adalah persatuan dan kebersamaan. Khilafah adalah ajaran Islam. Bahkan setiap kita adalah khalifatullah fil ard, wakil-wakil Allah di muka bumi. Lalwaqon ya lalwaqon ya lalwaqon, waqon minal iman, walatakum minal hirman, inhaku ahlal waqon. Lalwaqon ya lalwaqon ya lalwaqon, waqon minal iman, walatakum minal hirman, inhaku ahlal waqon. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayatika yauma qami hayyal qaimama, kullu mayatika yauma qami hayyal qaimama. Ya lalwaqon ya lalwaqon, waqon minal iman, walatakum minal iman, inhaku ahlal waqon. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayatika yauma qami hayyal qaimama, mayatika yauma qami hayyal qaimama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Barusan ada seorang pemuja Habib Rizik Syihab telepon ke saya meminta agar saya dalam ceramah lebih beradab, lebih santun, tidak sangar, tidak kasar. Intinya gitulah. Ini orang sangat beruntung sekali, Mas Bro. Karena saya ini sangat jarang, bahkan tidak pernah menerima menjawab telepon dari orang yang tidak dikenal. Alasannya adalah karena saya kalau udah ngomong, di telepon itu suka lama. Berujung kepada tekornya pulsa. Maklum, Mas Bro. Yang namanya perjuangan ini dengan modal dengkul. Jadi saya harus berhemat agar video bisa diupload tiap hari lah, minimal 1 video. Nah, agar Gus AA ceramahnya semakin maknyos, bantu Mas Bro masalah finansial Gus AA ini biar lebih keren. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dalam video tersebut, dalam percakapan tersebut, saya menjawab dengan enteng saja, Mas Bro. Karena saya ini orangnya sudah matang. Ente belum nanya, saya udah tahu jawabannya. Makanya orang-orang bilang, kalau debat dengan saya ini seperti melawan setan. Susah untuk dikalahkannya. Dalam perbincangan tersebut, saya mengatakan begini, Mas Bro. Bahwa politik itu adalah seperti pertandingan tinju. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pasti tahu apa itu pertandingan tinju. Pertandingan tinju itu pertandingan adu pukulan. Jadi ketika saya dipukul, maka jangan kaget, jangan heran, jangan bimbang, jangan galau, jangan marah. Kalau saya balas pukulan ente 10 kali lebih dahsyat. Kalau saya diam, ya saya bisa bonyok, Mas Bro. Saya bisa rontok, saya bisa medok, saya bisa KO. Ngerti sampai sini? Dalam video yang lain saya pun mengatakan bahwa untuk mengalahkan orang yang lebih edan, maka saya harus jauh lebih edan. Untuk mengalahkan orang yang sinting, maka saya harus jauh lebih sinting. Untuk mengalahkan orang yang sangar, maka saya harus jauh lebih sangar. Untuk mengalahkan orang yang kurang ajar, maka saya harus lebih jauh kurang ajar. Omongan Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Jokowi ini seorang PKI, sehingga pantas dimakjulkan
yang mengatakan PDIP ini PKI, sehingga pantas dibubarkan karena membuka jalan, membuka pintu akan kebangkitan Neo PKI, adalah sebuah perbuatan yang sinting, sebuah perbuatan yang edan, sebuah perbuatan yang kurang ajar, sebuah perbuatan yang sangat kejam. Jadi jangan salahkan saya kalau saya berceramah dengan keedanan, dengan kesetanan, dengan kejam, dengan kurang ajar. Gak perlu ente berusaha menasihati saya, karena saya bukan lawan yang sepadan buat ente. 5 tahun yang lalu saya sudah tantang ulama-ulama kalian, tetapi gak ada satupun yang berkicau. Mereka lebih baik bungkam daripada Gus AA yang viral. Tetapi bro, yang Gus AA perjuangkan ini kebenaran. Maka kebenaran meskipun ditekan, maka akan terus muncul. Tetapi kejahatan, meskipun mereka terus muncul, pelan tapi pasti mereka rontok, mereka amburadul, mereka acak-acakan. Kejahatan yang diperjuangkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan adalah sebuah kejahatan yang nyata. Makanya bukan Gus AA yang rontok, tetapi Rizik Syihab dan kawan-kawan yang rontok, yang amburadul, yang acak-acakan. Ala laknatullah ala dzalimin. Rumusnya sudah jelas, Mas. Para penjahat akan hancur oleh kejahatannya sendiri. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ketika saya bilang seperti itu, dia nge-WA, malah bikin chat yang berisi makian, hinaan, ada kata-kata anjing, bagong, babi, iblis, setan. Saya senyum-senyum saja. Orang yang mau berdebat dengan saya, terus maki-maki seperti itu sebagai tanda, sebagai bukti tidak pantas dia berdebat dengan saya. Baru beberapa kata saja mereka sudah uring-uringan. Nggak mampu menampilkan keintelektualan mereka. Tetapi yang ada kebodohan dan kezoliman mereka. Saya senyum-senyum aja, Mas. Wajar. Dia ngomong seperti itu wajar. Karena ulama-ulama mereka pun omongannya memang seperti itu. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah Din Samsudin. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pasti kenal dengan Din Samsudin. Dia ini pernah ngomong bahwa Jokowi ini dimungkinkan bisa untuk dimakzulkan. Setelah diteliti, ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, setelah diamati, setelah diikuti rekam jejaknya, ternyata Din Samsudin ini pendukung khilafah. Kalau pendukung khilafah pasti nggak akan jauh, Mas Bro. Pasti ujungnya orde baru. Jadi para pembenci Jokowi ini sudah bukan aneh lagi. Sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau para pembenci Jokowi ini biasanya belakangnya khilafah. Benderanya khilafah. Dan kalau dikorek-korek lagi, ujungnya adalah orde baru. Jadi kalau misalkan Din Samsudin dalam video tersebut teriak-teriak khilafah, Islam, dia ini pembohong besar, Mas. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Din Samsudin ini adalah seorang pembohong besar. Karena kalau kita mau jujur, mau menggali lebih dalam, ternyata di belakangnya adalah orde baru. Jadi Din Samsudin ini kalau menurut bahasa yang sering saya lontarkan, seorang pelacur politik. Bohong besar dia teriak-teriak Islam. Bohong besar dia bela Islam. Bohong besar dia ingin menegakkan khilafah. Nyatanya dia ini pelacur orde baru. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya kelompok Din Samsudin dan kawan-kawan ini, para pembenci Jokowi dan kawan-kawan ini, kalau kita lihat suka melemparkan jebakan-jebakan, membuat jebakan-jebakan, agar Jokowi ini masuk ke dalam jebakan mereka. Seperti apa? Jebakan terus ditebar. Ketika Ahok emosi, Ahok terjebak ke dalam jebakan mereka, akhirnya pertempuran pun dimulai. Ahok dibully, Ahok difitnah, Ahok dimakzulkan, Ahok harus dikalahkan, Ahok harus dibunuh, Ahok harus dipenjara. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pasti masih ingat kejadian Pilkada DKI. Ahok terjebak ke dalam jebakan yang mereka buat. Tetapi mereka tidak sukses menjebak Jokowi. Jokowi lebih kalem, lebih anggun dalam berpolitik. Sehingga bukan Jokowi yang terjebak ke dalam jebakan mereka, malah mereka sendiri yang terjebak ke dalam jebakan yang mereka buat.
persis seperti Abu Lahab. Saking bencinya Abu Lahab kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saking bencinya Abu Lahab kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab selalu rutin ingin mencelakakan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu rutin bikin jebakan untuk menjebak Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang berulang kali, si Abu Lahab ini malah terperosok ke dalam jebakan yang dia buat sendiri. Persis seperti kelompok pembenci Jokowi ini, Din Samsudin dan kawan-kawan ini, HRS dan kawan-kawan ini, Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan ini, Haikal dan kawan-kawan ini, Was dan kawan-kawan ini, Wah dan kawan-kawan ini, Poloni Yahya dan kawan-kawan ini, Subit Nur dan kawan-kawan ini, Ruslan Buton dan kawan-kawan ini, Rijal Ramli dan kawan-kawan ini, Refli Harun dan kawan-kawan ini, Said Didu dan kawan-kawan ini, keluarga Cendana, keluarga Cikeas, HTI, EPI, PKS. Mereka-mereka ini kelompok Abu Lahab. Perilakunya persis Abu Lahab. Abu Lahab ingin mencelakakan Nabi, ingin menjebak Nabi. Mereka ini ingin mencelakakan Jokowi, ingin menjebak Jokowi. Dan terbukti, ternyata mereka ini yang terperosok ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Jadi pantas kiranya kita bikin kelompok pembenci Jokowi ini sebuah nama. Namanya adalah kelompok Abu Lahab. Mereka begitu benci kepada Jokowi. Mereka menjebak Jokowi. Ternyata mereka sendiri yang celaka karena terperosok ke dalam jebakan yang mereka buat. Coba perhatikan jejak digitalnya, Mas Bro. Mereka bikin jebakan untuk menjebak Jokowi. Mereka sendiri yang hancur. Bukannya Jokowi yang hancur. Mereka sendiri yang acak-acakan. Bukan Jokowi yang acak-acakan. Mereka sendiri yang berantakan. Bukan Jokowi yang berantakan. Karena rumusnya sudah jelas, Mas Bro. Ala laknatullah